Kadang kita yakin sekali dengan apa yang kita ingat, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Namun, tahukah kalian, ingatan juga bisa keliru loh. Ini bukan soal lupa, tetapi ini merupakan fungsi otak kita yang menyusun alur informasi secara tidak akurat. Fenomena ini dalam dunia psikologi kognitif juga dikenal sebagai false memory. Halo, kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Departemen Psikologi Universitas Brawijaya mempersembahkan video community awareness berjudul False Memory. Selamat menikmati ya. Tiara sama Saka lama banget ya? Aku yakin banget mereka bilang kita kumpul di sini jam 11. Bukannya jam 12 ya? Aku ingatnya di kalender HP aku tuh Tiara ngomong gitu pas di grup. Sumpah, aku inget banget jam 11 deh kayaknya. Coba kita cek grup aja deh biar nggak bingung. Boleh? Ih, beneran jam 12 lagi. Kok aku yakin banget ya jam 11? Lah, aku juga lagi. Pas memori kali ya? Aduh. Nah, apa sih tadi yang terjadi oleh Dika, Mei, dan Jovan? Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari false memory. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu sebenarnya rapuh dan mudah terpengaruh gitu oleh faktor eksternal. Bahkan sugesti yang dari orang lain gitu akan dapat mempengaruhi kita yang sebenarnya bahkan tidak terjadi. Nah, tahukah kalian langkah-langkah pembentukan dari false memory menurut Elizabeth Loftus, seorang ahli psikologi kognitif? Simak penjelasan berikut ya. 1. Penerimaan informasi yang salah. Proses dimulai ketika seseorang menerima informasi yang salah atau tidak akurat setelah pengalaman awal. Informasi ini bisa datang dari sumber eksternal seperti orang lain, media, atau bahkan pertanyaan yang diajukan setelah kejadian. Ketika seseorang diperkenalkan dengan informasi yang tidak akurat, mereka dapat mulai memproses dan menyimpannya sebagai bagian dari ingatan mereka. Yang kedua adalah sumber kebingungannya, source of confusion. Ketika seseorang terpapar dengan informasi yang salah, mereka mungkin mengalami kebingungan antara informasi yang mereka alami secara langsung dan informasi yang mereka terima dari sumber lain. Kebingungan ini membuat individu sulit untuk membedakan mana yang benar mereka alami dan mana yang mereka hanya dengar atau baca setelahnya. Langkah ketiga adalah saran atau pertanyaan yang menyesatkan, misleading suggestions. Pertanyaan atau saran yang menyesatkan dapat memengaruhi ingatan seseorang. Misalnya, jika seseorang diminta untuk mengingat sesuatu dengan cara yang mengarah pada jawaban tertentu, seperti pertanyaan yang mengandung kata-kata yang mengarahkan, ini bisa menyebabkan mereka mengubah ingatannya. Misleading questions dapat mengubah detail kecil atau bahkan membentuk ingatan palsu tentang kejadian yang tidak pernah terjadi. Penyimpanan yang terganggu atau memory distortion, ketika informasi yang salah diserap dan disimpan dalam ingatan tersebut tidak selalu akurat gitu. Seiring berjalannya waktu, ingatan tersebut dapat bercampur gitu dengan informasi lain yang tidak relevan atau salah. Dan ini dapat menyebabkan distorsi ingatan. Proses ini seringkali terjadi secara tidak langsung. Yang kedua itu ada konsolidasi dan penguatan atau consolidation and reinforcement. Setelah ingatan palsu terbentuk, pengulangan informasi tersebut dapat menguatkan dan memperkuat ingatan palsu itu. Misalnya jika seseorang sering mendengar cerita yang salah atau ditanya tentang kejadian tersebut, ingatannya dapat semakin terdistorsi dan menjadi lebih konsisten dengan informasi yang salah tersebut gitu. Dan yang ketiga itu ada pengalaman palsu yang terintegrasi atau falsate experience integration. Dengan waktu, ingatan yang salah bisa menjadi bagian dari narasi pribadi seseorang, meskipun orang tersebut awalnya menyadari
ketidakakuratan informasi, mereka mungkin mulai mempercayai bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi dalam pengalaman mereka. Pada titik ini, false memory dapat menjadi bagian yang sangat meyakinkan dari ingatan seseorang. Rothfuss menunjukkan bahwa meskipun ingatan kita sering dianggap sebagai gambaran yang akurat tentang pengalaman masa lalu, ingatan juga sangat rentan gitu terhadap pengaruh eksternal dan bahkan dapat dipalsukan atau dimodifikasi dengan cara yang signifikan. Nah, dari kasus ini Giovanni itu terbentuk karena adanya diskusi sebelumnya gitu yang seperti jamnya jadi berubah seperti itu. Nah, jadi yang mempengaruhi itu adalah faktor sosialnya kayak ikut-ikutan atau grouping yang mempengaruhi false memory-nya. Seperti yang telah kita ketahui, false memory atau ingatan palsu adalah fenomena di mana seseorang memiliki ingatan tentang peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ingatan fakta menarik yang pertama, ingatan kita bisa diubah hanya dengan pertanyaan yang mengarahkan. Misalnya saat seseorang ditanya, apakah kamu melihat atau ingat balon merah di taman? Mereka mungkin mulai mempercayai bahwa balon itu memang ada, meskipun sebenarnya tidak pernah melihatnya. Fenomena lain adalah Mandela Effect, di mana sekelompok orang memiliki ingatan yang sama, tetapi mereka semua salah, seperti kesalahan mengingat logo atau kutipan yang terkenal. Hal yang mengejutkan adalah tidak ada yang kebal dari false memory, bahkan para ahli psikologi kognitif sekalipun. Nah, false memory juga bisa berdampak besar terutama dalam kasus hukum loh. Banyak kesaksian keliru yang disebabkan oleh ingatan palsu yang berujung pada keputusan pengadilan yang salah. Selain itu, emosi berperan penting dalam memperkuat ingatan palsu. Peristiwa yang sangat emosional mungkin terasa lebih nyata meskipun detailnya sering terdistorsi. Bahkan mimpi yang terlihat nyata dapat bercampur dengan realitas, menciptakan false memory tanpa kita sadari. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleksnya otak manusia dan bagaimana ingatan yang kita anggap akurat bisa jadi hanyalah ilusi. Nah, biar kejadian seperti tadi tidak terulang lagi, kita bisa ngelakuin hal ini. Pertama, selalu mengecek ulang fakta. Contohnya seperti membuka ulang kembali grup chat. Yang kedua, jangan selalu mengandalkan ingatan, apalagi kalau kamu masih ragu-ragu. Betul sekali. Dan kalau ada konflik, jangan langsung menyalahkan orang lain, karena bisa jadi itu hanya masalah false memory. Intinya, jangan malu untuk mengecek ulang informasi, karena lebih baik aman untuk memberikan informasi daripada kita memberikan informasi yang salah. Kesadaran kita akan false memory itu bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Yuk mulai perhatikan cara kita untuk mengingat sesuatu. Karena ingatan yang akurat itu sangat penting. Dengan adanya ingatan yang akurat, kita dapat menjaga hubungan kita dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. False memory bukan cuma sekedar teori, tapi fenomena nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berhati-hati. Karena apa yang kita ingat belum tentu benar. Mulai sekarang, cek dulu sebelum yakin.